Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Random TV. Pada ini saya akan membahas tentang panduan CEO meningkatkan peringkat website Anda. Nah, di sini saya akan memberikan sebuah materi ya, bagaimana performa website Anda. Sudahkah mendapatkan hasil yang memuaskan? Jika Anda masih belum mencapai target yang Anda inginkan, mungkin ada baiknya Anda memulai belajar SEO atau Search Engine Optimization. Untuk meningkatkan peringkat website Anda, jangan biarkan tahun baru berlalu tanpa menghasilkan kesuksesan. Nah, apa yang harus Anda lakukan ya? Google saat ini lebih pintar daripada sebelumnya. Dulu kita bisa menggunakan akal-akalan SEO untuk meraih peringkat atas. Tetapi sekarang hal tersebut tidak bisa lagi dilakukan karena Google lebih mementingkan user experience dan user engagement. Google only love you and every else love your face when you present. Jadi lupakanlah jurus akal-akalan yang dulu sering Anda gunakan untuk mengangkali peringkat website Anda. Karena selain sia-sia, bukan tidak mungkin justru website Anda akan mendapatkan hukuman dari Google. Jadi marilah memperhatikan apa yang disajikan kepada pengunjung website Anda. Yang pertama adalah berikan solusi yang relevan pada konten Anda. Apa yang banyak dicari orang? Solusi yang relevan. Kebanyakan orang mencari informasi di internet karena mereka butuh mendapatkan solusi dan permasalahan yang mereka hadapi. Manfaatkan hal ini, tulis artikel-artikel maupun konten-konten yang relevan. Oke. Tingkatkan konten yang sesuai target pasar Anda. Faktor konten pada 10 halaman website peringkat teratas yaitu 8.313 panjang teks atau jumlah karakter atau 975 jumlah kata. Nah, coba gunakan kata-kata yang natural, tambahkan jumlah kata dengan istilah yang sesuai topik, tambahkan media seperti gambar atau video. Hindari iklan di konten bisa menurunkan peringkat website Anda. Fakta, tautan iklan termasuk AdSense dapat membuat peringkat website Anda turun sampai ke posisi 30 lebih. Oke. Fakta, jumlah rata-rata tautan internal dari 10 website peringkat atas adalah 130 tautan. Kembangkan kata kunci dengan menggunakan sinonim maupun kata-kata yang berkaitan. Fakta, menggunakan kata-kata kunci yang saling berkaitan merupakan salah satu tips utama SEO untuk meningkatkan peringkat website. Memenuhi sebuah halaman dengan mengulang-ulang kata kunci akan menurunkan peringkat website Anda. Buatlah konten yang relevan dan menyatu antara elemen-elemen dalam konten tersebut. Nomor 2 adalah gunakan alur dan bahasa yang natural. Anda mengejar target SEO dengan artikel yang serampangan dan cenderung mengakali algoritma Google? Tidak mungkin. Bangun website untuk pengguna internet, bukan untuk spider. Dave Naylor. Saat ini hal itu tidak bisa lagi digunakan karena Google semakin canggih. Google akan tahu mana situs-situs yang memang mengandung informasi yang bagus buat pengunjungnya, atau situs-situs yang penuh dengan konten sampah. Untuk itu perhatikan cara penulisan artikel Anda. Gunakan alur pembahasan yang runtut dan masuk akal dengan bahasa yang natural. Anda akan mendapatkan dua keuntungan sekaligus, pengunjung dan Google akan sama-sama menyukainya. Mereka adalah segmentasi halaman seperti ini. Hindari menggunakan footer dan sidebar untuk konten yang penting. Jangan coba-coba menggunakan trik untuk mengakali mesin pencari dengan trik CSS atau JavaScript. Tempatkan konten-konten yang penting pada tempat yang paling mudah dilihat pembaca. Nah, seperti ini ya navigasinya. Mengapa segmentasi halaman sangat penting? Karena di mana Anda akan meletakkan kata-kata pada sebuah halaman adalah sama pentingnya dengan penggunaan kata tersebut. Setiap halaman website memiliki bagian yang berbeda seperti header, footer, sidebar, dan lain-lain. Sejak lama mesin pencari menentukan bahwa bagian terpenting dari website berada di bagian main body. Konten yang diletakkan di bagian main body atau tengah akan dianggap Google sebagai konten utama yang penting, sedangkan teks yang ada pada tempat lain adalah pendukung saja. Nah, jadi pastikan bahwa Anda meletakkan konten utama Anda pada main body seperti ini ya. Ini header, ini main body text. Pada mobile ini seperti ini, header, sidebar, main body, call out, footer. Nah, seperti ini ya. Ini tampilan di desktop, ini ada sidebar, ini tampilan mobil. Nah, perhatikan struktur konten Anda. Jangan abaikan struktur konten Anda atau header, paragraf, daftar, dan tabel dengan struktur yang baik sehingga mesin pencari bisa mengerti apa sebenarnya target topik Anda. Sebuah website profesional memiliki struktur yang baik
Liputi judul topik, bagian pendahuluan, kesimpulan, dan dibuat dengan susunan paragraf dan tata letak yang baik juga. Nah, ini adalah arsitektur website yang SEO friendly ya. Nah, ini adalah faktor teknis pada 10 halaman website peringkat teratas, yaitu 0,99 detik kecepatan akses website. 98% dari mereka halaman memiliki meta. Nah, coba jumlah total internal yang seimbang. Faktor rata-rata jumlah karakter URL website peringkat teratas itu 36 karakter. Maksimalkan kecepatan loading, kelola website agar tetap up to, optimalkan teks, meta tile, dan meta description. Nah, hindari kehilangan fakta, jangan hanya fokus pada hal teknis website Anda. Backlink dan kecepatan website yang baik akan sia-sia jika konten Anda tidak relevan dengan pengguna. Fakta, 2.900 volume pencarian rata-rata yang didapat dari pencarian nama domain. Nah, kokohkan sebuah nama atau merek, gunakan nama domain atau URL yang unik spesifik untuk website Anda. Nah, selanjutnya adalah riset kata kunci. Hal yang tidak boleh abaikan begitu saja dalam optimasi SEO adalah riset kata kunci. Meskipun kata kunci saja tidak cukup untuk membangun fondasi konten Anda, semua hal yang berkaitan dengan SEO dimulai dari riset kata kunci yang baik. Anda harus mengetahui kata yang jadi target, popularitas, dan persaingan pada kata kunci tersebut. Tips, gunakan Google Keyword Planner ya. Gunakan Google Keyword Planner. 6. Lakukan riset kata kunci yang terkait dengan topik atau tema konten. Hindari melakukan riset hanya dengan menggunakan satu kata kunci saja. Lakukan riset kata kunci dengan menggunakan kata-kata yang terkait dengan topik dan tema dari target kata kunci pilihan Anda. Dalam riset tersebut, gunakan juga kata kunci sekunder yang terkait dengan kata kunci pilihan Anda. Bagaimana cara mengetahui kata kunci sekunder yang bisa Anda pakai? Perhatikan kata-kata apa saja orang-orang gunakan ketika membicarakan tentang topik Anda. Selain kata-kata, frasa, dan ungkapan apa saja yang mereka gunakan, ada baiknya juga Anda menggunakan sinonim dari kata kunci target Anda untuk membuat konten. Oke. Dengan lebih dari 6 juta pencarian setiap hari, Google memiliki banyak sekali informasi yang membutuhkan analisa tentang apa yang sebenarnya dicari. Menurut riset Google, sinonim memiliki efektivitas 70% dalam pencarian. Untuk mengatasi masalah ini, mesin pencari menggunakan sinonim dan variasi kata untuk jutaan frasa untuk memudahkan mesin pencari menemukan situs Anda. Meskipun pengguna menggunakan kata yang berbeda, sebagai contoh, jika kata kuncinya adalah baju anak, maka Anda bisa menggunakan versi tersebut. Baju anak-anak, baju balita, pakaian anak. Contoh perbedaan menggunakan string keyword satu kata kunci yang sama dengan menggunakan kata kunci variasi. Nah, string keyword baju anak, dan baju anak lagi. Natural varian baju anak-anak, baju balita, pakaian anak, baju anak-anak, pakaian anak, baju balita. Dari sisi SEO, penggunaan variasi dan bahasa yang natural dalam konten lebih baik daripada mengulang-ulang kata kunci yang sama berkali-kali. Nah, jarak semantik dan hubungan antar istilah. Nah, kita harus memperhatikan ya tentang jarak semantik berkaitan dengan hubungan antara kata-kata dan frasa yang berbeda pada konten. Dan ini termasuk jarak atau frasa dan fokus pada bagian hubungan antara istilah di antara perhitungan jarak semantik ya ini. Istilah dalam judul dan memiliki jarak semantik yang sama istilah yang lain. Istilah diletakkan pada sebuah paragraf yang sama istilah paragraf jarak semantik. Konsepnya manfaatkan backlink ini ya. Ada 3 elemen yang itu untuk SEO, itu komunikatif, sempurna, backlink, atas SEO review. Dapatkan backlink berkualitas. Faktor backlink 10 elemen subjek atas visibilitas backlink. Jumlah domain yang memiliki tatan ke homepage, presentasi dari no follow backlink, jumlah backlink dari kategori teks jumlah yang semula. Oke. Gunakan media sosial. Media sosial. Manfaatkan channel atas media Google, Pinterest, Twitter, Facebook, share buat konten yang baik. Yang dari teks pencari like, share. Coba kemarin dari
memaksimalkan website fakta tentang zero of trust stimulus. Oke lah, begitu saja.